世常行菩萨道，全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Selamat pagi ya, Sejung Seje semuanya ya, Kangen Sang开始. Ya, Sejung Seje, sebelum kita memulai intisari simfasi yang pagi ini, kita sama-sama berdoa bersama ya, silakan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信愿行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Semoga hati manusia tersucikan, masyarakat bebas hidup damai dan harmonis, dunia bebas dari bencana. Ya, Kangen Sejung Seje. Ya, Sejung Seje, selamat pagi ya, Sung Hao. Ya, pagi ini kita kangen ya kepada tim Simfasiang yang sudah menyiapkan materi Simfasiang ya dengan sangat bersungguh hati. Ya, pagi ini saya ditemani oleh Mitra Bajik ya, Sylviatan Seje. Silakan Seje ni hao. Ya, 感恩萨利师姐呀，感恩juga semua 师兄师姐ya yang telah meluangkan waktu ya bersama-sama kita menghirup harumnya Dharma dari Master dan Sang Buddha ya Sutra Trata ini ya dengan begitu yongsin ya. Oke, 感恩。Ya,
Ya, Sesiang ya, kita sama-sama menyimak ya intisari dari Simvasyang Sutra Teratai di pagi hari ini ya, episode 1580. Bab 17, pembedaan jasa kebajikan, membangkitkan kebijaksanaan dan menerapkan belas kasih, serta berpegang pada kebijaksanaan dan menggunakan cinta kasih. Ya, kita mulai dengan catatan tangan. Para bodhisattva mengikat jodoh eksternal dengan para makhluk yang bodoh, memiliki rintangan berat dan derita banyak. Para bodhisattva berikrar untuk menuntun semua makhluk yang tak terhingga, membangkitkan kebijaksanaan dan menerapkan belas kasihan dalam mencerahkan ikrar mereka. Para bodhisattva memiliki jalinan kasih yang langgeng dan cinta kasih universal, berpegang pada kebijaksanaan dan menggunakan cinta kasih dalam membangkitkan ikrar agung. Mendengarkan kebenaran sejati dari panjangnya usia, jasa kebajikan dan sumber dharmanya adalah panjang dan berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke poin intisari yang pertama. Dan ya. Poin intisari yang pertama, para bodhisattva mengikat jodoh eksternal dengan para makhluk. Ini artinya bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Ini memiliki arti yang sama. Makhluk hidup berada dalam lautan penderitaan, kebingungan tanpa batas. Mereka perlu bodhisattva untuk membimbing mereka untuk kembali ke pencerahan. Jadi bodhisattva harus berikrar untuk menuntun semua makhluk yang tak terhingga. Mereka harus membuat ikrar jangka panjang, bukan yang sementara. Ini bukan pekerjaan satu kehidupan, tapi dari kehidupan ke kehidupan. Mereka harus memiliki ikrar yang jelas untuk membangkitkan kebijaksanaan dan menerapkan belas kasihan untuk berada di antara orang-orang di semua masa kehidupan. Kita harus memperlakukan makhluk hidup yang dimulai di sekitar kita dengan kasih sayang universal untuk memiliki kasih sayang universal dan tetap tidak dikotori oleh kondisi eksternal. Kita perlu menggunakan kebijaksanaan kita. Ya, ini di poin pertama ini kita simak bersama ya bahwa bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita. Ya, bodhisattva adalah makhluk yang begitu penuh cinta kasih ya sehingga tidak tega akan penderitaan semua makhluk. Jadi ketika melihat ataupun mendengar ada makhluk yang kesulitan, bodhisattva akan segera datang memberikan bantuan dan pertolongan. Ya, dengan kebijaksanaan dan welas asih mereka ya tidak hanya memberikan bantuan untuk bebas dari kesulitan, tapi juga menuntun ya para makhluk dengan dharma ya, agar para makhluk ini memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan untuk membebaskan diri dari penderitaan sehingga bisa mencapai kebahagiaan ya. Jadi sebenarnya kita semua juga mempunyai benih welas asih yang sama ya dengan bodhisattva. Cuma kadang benih kita ini tertimbun atau tertutup oleh noda batin. Ya seperti sesiung-sesiung yang aktif di misi amal ya sudah pasti memiliki benih welas asih seperti bodhisattva ini. Begitu melihat ada laporan kasus, segera mengajukan diri ya untuk menjadi PIC, segera melakukan survei untuk segera bisa memberikan bantuan yang diperlukan ya sesuai dengan prosedur. Nah, di sini kita juga sudah belajar ya untuk mengembangkan welas asih kita ya. Kita bisa menjangkau orang-orang yang bahkan sama sekali tidak kita kenal ya dan kita mencoba untuk membantu mereka. Nah, ketika kita memberikan perhatian rutin ya, memberikan bantuan, memberikan semangat dan cinta kasih ke penerima bantuan, kita juga sudah menjalin
jodoh baik ya Sesiung Setia, kita sudah memberikan manfaat kepada makhluk lain. Jadi ini juga sudah mewujudkan semangat bodhisatwa di dalam diri kita ya. Jadi kita harus bisa menyebarkan semangat ini kepada orang-orang di sekitar kita ya, Sesiung Setia, mengajak lebih banyak orang lagi untuk turut bersama-sama dengan kita menapaki jalan bodhisatwa ya. Jadi jaya untuk kita semua ya, Sesiung Setia ya. Oke, baik, kita lanjut ke intisari yang kedua ya. Silakan, Sylvia Tan Setie. Dan Ya, kan kepada Sani Secie ya. Jadi Sesiung Secie, marilah kita sama-sama ya menyimak intisari poin yang kedua ini. Sebenarnya apa nih dari cerita Swing Fast yang pagi hari ini ya? Apa yang mau disampaikan Master kepada kita semua, Sesiung Secie? Contoh nih ya, ada sebuah kisah ya. Para pengungsi Serbia, orang yang ditolong juga bukanlah orang setempat. Dan orang yang menolong orang tersebut juga bukan berada di negara ini. Nah, negara Serbia ini merupakan perpaduan antara sebab dan kondisi dari berbagai negara yang berbeda yang hendak melarikan diri. Orang-orang yang mengalami penderitaan ini berasal dari lingkungan yang berbeda. Walaupun berada di negara yang sama, tapi dari provinsi yang berbeda. Mereka bahkan berbicara dengan bahasa yang berbeda. Prinsip kebenaran yang sama, namun apa yang mereka alami adalah dampak dari kekacauan lingkungan yang besar, sehingga mereka melarikan diri. Awalnya, setiap orang memiliki lingkungan yang berbeda. Ada yang dari kalangan atas, menengah, dan bawah. Tapi begitu musibah, banjir, dan menjadi pengungsi, semua mengalami hal yang sama. Semua orang menderita. Semua orang yang menderita ini berasal dari berbagai tingkatan kelas sosial dengan temperamen, cara pandang, dan cara hidup yang berbeda. Ketika mereka terpaksa meninggalkan rumah dan berada di tempat baru, mengkondisikan batin mereka penuh kekacauan. Bisa kita bayangkan bagaimana kacaunya kondisi kamp pengungsi saat itu, seperti pasir panas yang dipanaskan oleh api, seperti bara yang disiram air panas. Sangat sulit untuk didekati, namun dengan kekuatan cinta kasih, sehingga bisa penuh kesabaran. Nah, jadi Sesiung Secie kita bisa melihat ya cerita dari pengungsi Serbia itu ya. Ya, inilah yang namanya jalinan jodoh ya, Sesiung Secie ya. Jadi, jalinan jodoh itu ya, sebenarnya ya ada kaitannya juga ya dengan karma Sesiung Secie. Dan bagaimana kita menanam benih-benih tersebut Sesiung Secie. Nah, jadi mengapa ya kita lihat dari cerita ini ya, mengapa ya kok orang yang dari provinsi yang berbeda ya kan, kok bisa mengalami hal yang sama? Nah, semuanya kadang-kadang, oh, dari provinsi A datang ya kan ke provinsi C pas jalan-jalan ya, ataupun pada saat mengunjungi keluarga sangat banyak aktivitas. Nah, tiba-tiba terjadi bencana ya kan. Bahkan contoh nih lagi liburan ke sebuah negara dan terjadi bencana. Nah, itu semuanya adalah jalinan jodoh dan itu jalinan jodoh itu ada karena kenapa ya Sesiung Secie itu karena memang adanya dari benih yang kita tanam ya. Kita ingat kembali mengenai itu eh, hukum sebab akibat atau yang biasa kita kenal dengan hukum karma. Nah, jadi mengapa ya dari sini ya kita Master sih mau mau menyampaikan kepada kita Sesiung Secie bahwa kita perlu nih belajar ya kan. Belajar bukan hanya menjalin jodoh baik dengan orang yang kita kenal, bukan hanya menjalin jodoh baik dengan orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita, bukan menjalin jodoh baik dengan orang-orang yang di tempat kita bekerja atau karena ada ajas manfaat gitu ya, baru kita jalin jodoh baik. Enggak. Tetapi di sini mengingatkan kembali kepada kita, semuanya itu adalah bisa dibilang selalu berubah atau ucang atau biasanya kita kenal dengan tidak kekal gitu ya. Nah, jadi berubah itu bagaimana ya tergantung lagi dengan jodoh jalinan jodoh kita, tergantung dari dengan hukum karma dari seseorang tersebut, Sesiung Secie. Nah, jadi mengapa kita perlu belajar menjalin jodoh baik dengan siapa saja. Tidak peduli ya
itu kelas sosialnya itu eh, tinggi ya, menengah, atau kan bahkan bawah ya, orang-orang kayak yang di jalan yang mungkin ya agak sederhana gitu ya meminta bantuan. Kalau bisa ya kita berbagi nih, berbagi berkah gitu ke mereka gitu ya, Sesyong Secie. Jadi sangat banyak hal-hal kecil yang memang kadang kita tidak eh, perdulikan ya, Sesyong Secie ya. Tetapi sebenarnya itu ada loh jalinan jodoh, ada jalinan jodohnya. Nah, barulah kita bisa berjumpa, ya kan? Nah, kalau jalinan jodohnya kuat, oh kayaknya kok lihat orang ini kok kayaknya kok suka ya gitu. Tapi kalau mempunyai jalinan jodoh yang agak lemah, ah, entah siapa ini, oke kayak lihat gitu, lewat gitu aja, Sesyong Secie. Jadi makanya mengapa kita perlu ya kayak menghargai nih setiap jalinan jodoh yang memang sudah kita dapatkan di kehidupan ini, Sesyong Secie. Contohnya, ya, kita bisa memiliki sebuah jalinan jodoh yang baik, ya kan? Bisa berada di Yayasan Buddha Ceci, bisa bersama-sama menggarap ladang berkah di sini, ya kan? Bahkan bisa setiap pagi mendengarkan Dharma Swinfasyang. Nah, menghirup harumnya Dharma ya, membasahi lahan batin kita nih dengan air Dharma. Nah, jadi sangat banyak berkah di sini ya, Sesyong Secie itu adalah jalinan jodoh dari kita semua. Jadi makanya kita perlu menghargai nih, menggenggam jalinan jodoh tersebut, jangan sampai terlepas lagi ya, Sesyong Secie. Kita bisa melihat cerita tadi ya, bahwa pelatihan ya, pelatihan dari Sang Buddha sendiri ya, bahkan pelatihan dari master, pelatihan diri dari para bodhisatwa itu bukan hanya dalam waktu satu kehidupan, tetapi dari kehidupan ke kehidupan membutuhkan waktu yang sangat panjang ya, Sesyong Secie. Nah, jadi mungkin ini adalah paparan saya dari intisari yang kedua ya. Kita lihat lagi intisari yang berikutnya. Kan? Ya, Ya. Sylvia Secie. Ya, dan ya Secie ya, kita saat ini bisa menjadi mitra bajik lagi di Hmm. Seci ini, berarti kita sebenarnya sudah menanam benih jalinan jodoh baik di kehidupan sebelumnya ya Seci ya. Ya, Baik, ya. ya kita lanjut ke poin intisari yang ketiga ya. Para bodhisatwa memiliki jalinan kasih yang langgeng dan cinta kasih universal, berpegang pada kebijaksanaan dan menggunakan cinta kasih dalam membangkitkan ikrar agung. Menegakkan kebijaksanaan yang memandang secara setara, artinya kita menggunakan jodoh dari welas asih dan menerapkan tekad kita dalam tindakan. Jadi welas asih yang langgeng dari bodhisatwa bukan hanya terbatas pada kehidupan ini saja. Kita sudah memilikinya sejak kehidupan yang lampau hingga sekarang dan akan terus membawanya ke kehidupan mendatang. Memiliki jalinan kasih yang langgeng dan cinta kasih universal. Di dalam interaksi kita dengan orang lain, kita memperlakukan semua makhluk dengan setara. Semuanya memiliki sifat kebudaan. Semuanya bisa mencapai kebudaan. Semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Jadi kita mesti saling menginspirasi menggunakan cinta kasih dalam membangkitkan ikrar agung. Kita mesti membangkitkan tekad agung, berbelas kasihan tanpa syarat dan mempraktikkan mengasihani insan lain bagai terhadap diri sendiri. Ya mungkin ini mengasihani katanya lebih tepat mengasihi ya, bukan mengasihani ya. Baik, ya ini sesuatu ya kita sudah sangat sering mendengar ya dan harusnya juga sudah memahami bahwa semua makhluk itu adalah sama ya. Semua makhluk itu memiliki sifat hakiki kebudaan ya. Semua adalah setara dan semua bisa mencapai kebudaan. Jadi saat kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus memperlakukan semua makhluk itu juga dengan setara ya. Mengasihi makhluk lain sama seperti bagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Ya demikian juga eh, saat kita akan em,
melakukan berada di masyarakat ya, kita melihat penderitaan orang lain, kita juga bisa merasakan penderitaan mereka ya seperti penderitaan kita sendiri, sehingga bisa menginspirasi kita, bisa memotivasi kita untuk segera bersumbangsi ya, segera memberikan bantuan ataupun membantu mereka lepas dari kesulitan mereka. Dan kita harus bisa ya membangkitkan tekad dan ikrar kita ini sesimpel supaya tidak hanya di kehidupan ini saja ya kita memiliki kebijaksanaan dan cinta kasih yang bisa setara kepada para makhluk ya, tapi kita harus selalu bertekad setiap saat ya, dan mengembangkan benih ini ke dalam kesadaran kita ya, sehingga benih kebijaksanaan cinta kasih ini bisa berlanjut dari kehidupan ke kehidupan berikutnya ya, seperti yang tadi eh, sudah disampaikan juga ya oleh Sivieta Sucia, kita berusaha menjaga jalinan jodoh baik ya dengan setiap orang, dan ini bisa terbawa kembali ya di kehidupan berikutnya dan tetap bisa terjalin jalinan jodoh yang baik seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjut ke poin berikutnya, silakan Suci dan Ya, Sece. Ya, em, Sesium Sece ya. Ini ada naskah sutra ya. Mari kita sama-sama baca ya dengan sikap Anjali ya. Pada ketika itu, Bhagawan dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai, bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Berikutnya, seandainya ada orang yang mencari kebijaksanaan Buddha selama 800.000 koti Nayuta Kalpa, mempraktekkan 5 paramita. Sutra Teratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Oke, mari kita lihat penjelasannya ya di intisari berikutnya. Ya, intisari yang keempat. Seandainya ada orang yang mencari kebijaksanaan Buddha, ini merujuk pada orang-orang yang mencari kebijaksanaan Buddha. Demi lebih lanjut dalam mencari kebijaksanaan menyeluruh atau sarvajna jana dari Buddha dan mencapai tahap awal dari kebijaksanaan Buddha, mereka menegakkan dan menjalankan 5 paramita. Daripada berdana dan lainnya, kamu membangkitkan sebersih niat ini, mengambil keputusan akan niat itu. Niat untuk mencari Buddha Dharma. Tekad hati ini yang paling awal. Oleh karena itu, sering dikatakan dengan mempertahankan tekad awal, pasti akan mencapai kebuddhaan. Jika kamu tidak mempertahankan tekad paling awal ini, kamu tidak mampu untuk terus melangkah maju ke depan. Jika seci tidak ada niat awal itu, tidak akan bisa 50 tahun lebih melangkah hingga saat ini. Nah, jadi saat itu ya masih tahun 2018 ya Sesium Seci ya. Sekarang sudah tahun 2024 Sesium Seci. Nah, jadi sebenarnya itu kebijaksanaan ya. Kalau cerita mengenai kebijaksanaan ya Sesium Secie, itu kita itu tumbuh sendiri. Kita tidak bisa kayak belajar gitu, ambil gitu, enggak. Kebijaksanaan itu muncul dari pada saat kita mau terjun ke masyarakat, ya kan? Mulai awalnya itu kita melatih diri dulu. Tadi kata Master kan ada ya, sebelum kita belajar nih, ya kan, membabarkan manfaat Dharma dari Sang Buddha, ya kan, dari eh, dari ini ya, Sutra Teratai ya, yang memang banyak Dharma di dalamnya ya. Sebelum kita membabarkan ya intinya ini, tentu kita perlu melatih diri terlebih dahulu, ya kan? Nah, setelah melatih diri terlebih dahulu ya, nah barulah kita bisa terjun ke kerumunan orang banyak yaitu atau ke masyarakat, ya kan? Sehingga kita tidak mudah tergoyahkan. Nah, mengapa ya kan kok ada cerita tergoyahkan? Nah, kita tahu nih di masyarakat banyak beraneka ragam eh, tipe-tipe orang yang berbeda-beda. Nah, jadi kita perlu benar-benar ya, benar-benar harus kuat ya, bukan kuat dalam
prinsip ya kan, tapi batin kita itu harus kuat. Kita harus pegang nih, ya kan, pegang kayak contoh nih ya. Kita harus pelatihan diri ke dalam disucikan ya. Kita harus ada nih, ada rasa welas asihnya, ada rasa cinta kasihnya, ya kan, ada rasa kebaikannya gitu ya. Pada saat kita terjun ke kerumunan masyarakat ya, ke kerumunan orang banyak, nah barulah kita sanggup mengerti kondisi mereka. Ya, jadi tidak blaming ya kan, tidak judging gitu ya, kayak pakai bahasa Inggris sedikit ya, sosial ya. Nah, tidak judging gitu ya, tidak kayak melabeling mereka gitu. Tapi kita bisa menerima dengan hati yang lapang dada, ya kan? Bahkan apabila kita melihat nih seseorang yang aduh melakukan perbuatan-perbuatan yang memang contohnya ya yang tidak baik gitu, melihat dia memarahin orang. Kadang, waduh, kasihan juga ya. Wah, kenapa kok dia marah orang? Dia lupa tuh, ya kan? Pintu karma kita itu, 3 pintu karma kita, yaitu dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita perbuat, dari apa yang kita pikirkan. Lupa tuh, Nas. Biarpun dia sengaja maupun tidak sengaja karena emosi ya kan, terus marah gitu ya. Ya, ya sudah menanam benih yang tidak baik sesuatu secie. Nah, jadi bagaimana tuh kebijaksanaan itu bisa muncul gitu, bisa tumbuh di dalam diri seseorang tersebut. Nah, jadi mengapa mendengar Dharma ya, menghirup harumnya Dharma itu sangat penting gitu. Nah, barulah kita setahap demi setahap ya kan, kita bisa belajar sesuatu secie. Nah, contoh nih eh, di sini ya, di Suci sebenarnya eh, sangat mudah ya untuk melatih rasa welas asih ya kan, rasa cinta kasih. Ya, saya di sini saya mendapat nih bagaimana berwelas asih, bagaimana memberikan cinta kasih. Nah, di Ceci saya dapat karena mengapa kita sering melakukan itu ya, kunjungan kasih bersama ya kan. Nah, di sana kita memang melihat penderitaan dari orang. Nah, barulah kita menyadari ternyata kita itu penuh berkah. Nah, barulah kasihannya kepada mereka dan kita memperlakukan mereka dengan cinta kasih sejujurnya, yaitu Master sering bilang yaitu 艰苦知福惜福还有再造福ya kan. Jadi dengan melihat penderitaan kita baru bisa menyadari berkah kita, menghargai berkah kita, dan kita terus menerus ya kan, terus menerus mau menciptakan berkah lagi ya kan, jangan sampai ketinggalan ya kan, karena kita tahu sejauh ya kan, semuanya yang kita hadapin ini ya kan, mengapa saya sekarang bisa hidup di sini ya kan, mengapa saya sekarang bisa bernama atas nama Sylvia ya kan, itu semuanya tidak jauh-jauh ya, itu adalah buah dari karma diri kita sendiri secie. Nah, jadi makanya apapun itu ya kan, kita perlu belajar bersyukur. Nah, di sini Master juga ada menceritakan mengenai mempertahankan tekad awal baru bisa mencapai kebudayaan. Nah, tekad awal itu mungkin kemarin bulan lalu ya saya juga ada cerita ya kan, bahwa memang tekad awal itu sangat penting ya kan. Itulah yang terus memberi kita semangat ya kan untuk terus bertahan. Karena sesiong secie ya kan, eh, berbuat baik itu mah tidak mudah sesiong secie. Kita mau, kita ada tenaga tersebut sesiong secie. Tetapi pada saat kita mau berbuat baik, karena kalau nggak ada jalinan jodoh sesiong secie, ada saja halangan, rintangan, hambatan yang menghalangi kita ya kan, sehingga tekad ini jadinya eh, tekad ya, niat ya, sebesit niat yang muncul itu ya, jadinya nggak jadi dilakukan gitu, malah kita berbelok cari yang lain sesiong secie. Padahal kita tahu di yayasan yayasan Buddha Suci itu kita menggarap ladang berkah loh, ladang berkah yang sangat subur sesiong secie. Nah, mengapa Master kembali lagi mengingatkan kita, ayo jaga tekad awalnya. Nah, kalau belajar nih, belajar ya kan, mendengarkan Dharma ya kan, lakukan pelatihan diri dengan terjun ke kerumunan orang banyak. Nah, kalau umpamanya terjadi benturan, ya kita
renungkan lagi ya kan, kita evaluasi kembali gitu ya. Terus yang paling penting sih eh terus menerus ya kan mendengar Dharma. Jadi kayak Kok Lai Sesyung sering mengatakan ya bahwa antara kegiatan dan mendengarkan Dharma itu kita harus jalaninya itu berbarengan ya, berbarengan sama-sama menjalankannya kayak gini, kayak gitu Sesyung Secie. Nah, jadi tidak bisa timpang sebelah ya. Kalau kita tidak ada Dharma ya kan, kita hanya menjalankan kegiatan. Ya, kalau terjadi benturan, ya kan, ada pelatihan diri, ya kita bisa mundur Sesyong Secie. Nah, makanya ya kan, Master di sini mengingatkan bahwa karena adanya tekad awal, ya kan, kalau ada benturan ingat lagi ke tekad awal, ya kan, makanya Seci bisa melangkah sampai begitu lama, 50 tahunan. Kita tahu ya Sesyong Secie ya, kalau kita ada eh, mendengar filosofi dan sejarah dari Yayasan Buddha Tzu ya kan selama ini Master juga mengalami banyak pelatihan diri dan juga sangat banyak hambatan dan rintangan. Tetapi karena kegigihan Master dan karena Master selalu mengingat tekad awal yaitu Wei Fojia Wei Zhongsheng ya kan. Jadi makanya sampai sekarang terus bertahan Sesyong Secie. Oke, Kan En, ini adalah eh, mungkin kalau Sesyong Secie ya, kalau saya saya jelaskannya kurang lengkap ya kan, Sesyong Secie silahkan nanti ditambahkan pada saat sesi sharing, Kan En. Ya, Kan En Secie ada naskah sutra ya kan, Secie baca Ya, saja intisari berikutnya, Kan En. ya. Kan En, Sylvia Secie. Ya, Sesyong Secie, kita lanjut ke naskah sutra ya. Selama seluruh kalpa ini berdana dan memberikan persembahan kepada Buddha, para murid, Traceka Buddha, dan kumpulan bodhisattva berupa makanan dan minuman yang berharga dan tidak biasa, pakaian bagus dan perlengkapan tidur, padepokan dari kayu cendana dan dihiasi dengan kebun. Sutra Teratai Bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan. Ya, baik, Sesyong Secie, kita sama-sama menyimak penjelasan dari naskah sutra di poin intisari berikutnya. Dana paramita adalah memberi persembahan. Berdana selama banyak kalpa, memberi persembahan untuk jangka waktu yang panjang. Persembahan kepada Buddha dari kehidupan ke kehidupan. Secara khusus menjelaskan tentang persembahan kepada Buddha. Bagi seorang Buddha untuk terlahir di dunia dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Maka harus memberi persembahan kepada Buddha yang jumlahnya tak terkira, memberi persembahan kepada tak terkira banyaknya Buddha. Ketika Buddha berada di dunia, maka Prajaka Buddha, para bodhisattva, semuanya memberi persembahan dalam jumlah yang besar dan meluas. Barang-barang ini seperti sandang, pangan, dan papan, semuanya dapat mengasuh tubuh jasmani, sehingga dapat dipergunakan untuk mencari kemajuan dalam pembinaan diri dan merealisasikan kebodian. Itu sebabnya memberikan persembahan pada Buddha dan Sangha. Sesyong Secie dan Paramita itu adalah untuk melatih kemurahan hati kita ya, Sesyong Secie, melatih untuk melepas, untuk tidak melekat dengan apa yang kita miliki. Ya, jadi ya mungkin dari kita kecil ya, saya yakin kita semua sering diajarkan ya untuk berbagi ya, Secie berbagi mainan, berbagi permen, berbagi makanan. Nah, sampai ketika dewasa pun mungkin eh, kita masih merasa ya jika kita memberikan barang berharga kita, maka tidak akan ada lagi yang tersisa untuk kita nikmati. Ya, jadi dengan berdana kita adalah melatih untuk melakukan praktik pelepasan. Ya, pada dasarnya setiap manusia itu kan memiliki sifat keserakahan, ya, kebencian dan kegelapan batin. Nah, jadi praktik dana ini dapat mengikis ya kemelekatan pada eh, diri seseorang. Nah, berdana itu juga harus penuh keyakinan ya. Kita berdana itu harus bisa membawa rasa sukacita dan bahagia ya pada saat sebelum, pada saat dan setelah kita memberikan dana. Ya, Buddha juga
pernah mengatakan ya bahwa berdana kepada sangga ya ataupun murid-murid Buddha ini merupakan ladang berkah yang subur ya. Jadi biasanya di bulan Katina ya di vihara-vihara itu sering diadakan eh, dana sangga ya atau Katina dana. Jadi kita mendapatkan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada anggota sangga ya terutama 4 kebutuhan pokok mereka ya. Itu ada makanan, jubah, obat-obatan dan tempat tinggal. Ya, jadi itu 4 kebutuhan pokok yang kita umat awam bisa memberikan persembahan kepada murid-murid Sang Buddha ya. Jadi eh, kita harus menggenggam kesempatan ini ya untuk bisa memberikan persembahan ya, persembahan dana kepada anggota sangga. Nah, jadi em, ajaran Buddha juga mengajarkan ya bahwa kemurahan hati ya atau berdana ini adalah eh, salah satu perilaku atau tindakan yang bisa membawa rasa sukacita ya, tidak hanya bermanfaat bagi orang lain, tapi juga membawa manfaat ya, membawa rasa sukacita, rasa bahagia kepada diri kita sendiri. Nah, sebenarnya berdana ini kan juga melatih kita untuk melenyapkan ego kita ya dan mengembangkan hati kita itu supaya itu bisa peduli kepada orang lain ya, memberikan perhatian juga termasuk berdana ya, sesuai ya. Jadi berdana bukan hanya dalam bentuk materi. Ya, Sesiang Sece yang rajin ikut Siang ya, jika ikut sharing juga termasuk berdana ya, Sesiang Sece. Karena setiap orang itu kan adalah seperti sebuah kitab bagi kita untuk belajar ya. Jadi dengan Sesiang Sece sharing sedikit banyak pasti akan memberikan informasi ataupun berbagi pengetahuan yang mungkin memang belum pernah diketahui oleh Sesiang Sece lainnya. Ya, Sesiang Sece sudah memberikan manfaat bagi peserta lain saat sharing. Nah, dari semua persembahan dana, dana dhamma adalah dhamma yang tertinggi ya. Jadi luar biasa ya Sesiang Sece ya. Jadi jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk sharing ya Sesiang Sece ya. Setelah ini kita bisa sharing bersama. Ya, jangan eh, melepaskan kesempatan untuk melakukan salah satu bentuk dana ya, yaitu dana dhamma. Oke, baik. Eh, Sesiang Sece kita lanjut ya. Silakan Kan en Sani Secie. Sece. Ya. Ya, kita lihat ya ini intisari yang keenam ya. Dharma Buddha benar-benar sangat mendalam. Hendak memahami Dharma Buddha yang mendalam mesti dipahami dari keseharian. Setiap orang semuanya adalah bodhisattva, asalkan kamu membangkitkan tekad, di mana-mana adalah bodhisattva. Bekal dari bodhisattva adalah di tengah orang banyak. Orang banyak perlu bantuan kita, orang banyak, berapa banyak yang batinnya dan lain-lain perlu dibimbing. Semuanya perlu bodhisattva. Apakah kamu menggunakan mulut untuk bicara ataupun tenaga? Semuanya adalah untuk membantu para makhluk. Kebanyakan para makhluk penuh dengan penderitaan, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati. Nah, jadi Sesiong Secie ya, Dharma Buddha benar-benar sangat mendalam. Ya, Sesiong Secie, sangat dalam Sesiong Secie ya. Jadi, eh, dan tahapannya itu pun sebenarnya sangat banyak Sesiong Secie. Nah, tapi ya kan, tidak usah khawatir, tidak usah risau, itu bisa didapatkan semuanya Sesiong Secie. Yang penting ya kan kita berani ya kan, bertekad ya kan, bertekad terus berani. Kalau ada seniat, sebersih niat yang muncul ya kan, jadikanlah itu sebersih niat yang baik ya Sesiong Secie ya. Ya, kita kita lakukan ya kan, sebersih niat yang muncul itu kita langsung praktekkan gitu Sesiong Secie. Nah, tetapi balik lagi ya kan untuk memahami Dharma Buddha ini ya kita perlu ya kan kayak baca buku ya, disucikan banyak buku-buku ya, terus mendengarkan Dharma ya. Nah, di sanalah
setahap demi setahap ya Sesyong Sejie. Ingat, semuanya itu adalah berproses. Kalau umpamanya tidak melewati proses tersebut, ibarat ibarat gini Sesyong Sejie, ibarat bayi yang dilahirkan tidak cukup tidak cukup usianya tuh. Nah, jadi disebut prematur. Nah, jadi proses itu harus dilalui setahap demi setahap ya kan. Nah, kita memahami dulu ya kan, kita belajar nih. Nah, apa yang perlu kita pelajari? Nah, pertama-tama ya seperti tadi disampaikan oleh Sani Suci ya, kita perlu melakukan praktek 6 paramita ya. Yang pertama adalah berdana. Nah, berikutnya lagi ada tahapan kedua. Nah, setahap demi setahap Sesyong Suci. Begitu juga menjalankan menaati sila Pancasila. Ya juga setahap demi setahap Sesyong Secie. Nah, jadi tidak bisa langsung plek, oke saya mau ini melakukan 6 paramita, langsung 6 paramita dilaksanakan. Tak bisa. Jadi setahap demi setahap. Makanya mengapa itu ada urutan-urutannya Sesyong Secie. Nah, jadi mengapa di dunia ini ada bodhisatwa? Karena ada penderitaan, makalah ada bodhisatwa ya. Bodhisatwa eh, kalau tadi Mas di cerita hari ini ya mengatakan bahwa adalah kalau orang lihat bodhisatwa itu adalah seperti makhluk yang tercerahkan. Nah, disitulah peran bodhisatwa. Nah, pelatihannya itu di mana ya? Di dalam itu, di dalam kerumunan masyarakat itu ya kan, di tengah orang banyak itu. Nah, jadi sebenarnya kalau cerita itu ya bukan hanya kalau cerita mengenai eh, orang banyak ya, tetapi sebenarnya itu bukan hanya orang banyak Sesyong Secie. Kita harus bisa belajar ya kan, melihat bahwa semua makhluk itu adalah setara. Ya kan, semua makhluk itu adalah mempunyai sifat hakiki yang sama seperti Sang Buddha gitu. Bahkan seekor nyamuk, bahkan seekor semut, ya kan? Nah, kita harus belajar menumbuhkan rasa cinta kasih, rasa welas asih. Wah, kasihan ya makhluk ini, ya kan? Bisa terlahir, ya kan? Sebagai seekor semut, ya kan? Sebagai seekor nyamuk, atau bahkan belatung, ya. Kalau Suci sering ada pernah melihat Master Cenyen bercerita, ya. Bahkan belatung. Nah, karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan di kehidupan sebelumnya. Nah, kita tidak akan tahu ya apabila seseorang itu meninggal. Nanti terakhir di mana kita nggak akan bisa tahu. Itu semuanya tergantung dari eh, tergantung dari karmanya orang tersebut, Sesyong Secie. Nah, jadi itu adalah kalau Master sering mengatakan bahwa itu adalah di luarnya kontrol kita, Sesyong Secie, di luar kontrol orang tersebut. Jadi bahkan Master sendiri aja pun tidak percaya diri ya. Cuman apa yang dilakukan oleh Master? Terus membangkitkan tekad, terus membangkitkan ikral. Nah, seperti bodhisatwa ya kan, bodhisatwa-bodhisatwa yang diceritakan ya, para Buddha. Ya karena ada ikrar mereka, karena ada tekad mereka yang sangat kuat, makanya mereka sanggup menaiki perahu kasih sayang kembali lagi ke alam manusia dan menjadi salah satu bodhisatwa dan terus-menerus melakukan pelatihan diri ya kan, terus melakukan 6 paramita ya kan, membimbing semua makhluk-makhluk yang bahkan membantu ya, membantu ya kan para makhluk-makhluk yang memang menderita ini ya kan supaya jauh lebih bahagia gitu ya. Karena memang kalau sudah yang ceritanya karma ya, sudah masa gitu ya, eh, susah susah ya karena kita itu memang di luar kontrol kita. Jadi sebenarnya ada satu sih yang bisa eh, membantu meringankan. Master juga sering mengatakan ya itu harus sering chanhui ya kan. Ada itu ya kalau Sesyong Sucie beberapa bulan yang lalu kan ada Fapi Rushui ya. Jadi air Dharma Sanubari Teduh itu ada salah satu ceritanya ya. Papirus, saya sudah lupa bahasa Indonesianya. Nah, di sanalah Master menceritakan mengenai bagaimana melakukan pertobatan. Nah, mungkin itu akan menolong eh, para teman-teman yang memang agak susah gitu ya, agak eh, eh, kerisauannya sudah ekstra. Mungkin itu akan
bisa menolong gitu Sesiong Sejie. Jadi bisa lebih tenang ya kan, barulah bisa melakukan kegiatan melakukan aktivitas-aktivitas sehari-harinya Sesiong Sejie. Jadi memang kalau sudah cerita karma ya Sesiong Sejie ya itu ya tidak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol adalah tanamlah ya kan benih-benih kebajikan, jalinlah jodoh-jodoh baik dengan semua orang, bukan orang aja, dengan semua makhluk. Nah, jadi karena semuanya itu perlu jalinan jodoh Sesiong Suci. Ya, jadi inilah mungkin intisari untuk Swing Fasiang pada pagi hari ini ya. Berikutnya kita masuk ke sesi sharing. Saya undang Vivi Liang Secie untuk sharing bersama kita. Kan En? 感恩上人开师，感恩师兄师姐，感恩 Sylvia dan Sani 师姐。Naskah sutra yang pertama. Pada ketika itu, Bhagawang dikarenakan ingin mengemukakan kembali maksudnya berkata dalam bentuk syair. Seandainya ada orang yang mencari kebijaksanaan Buddha selama 800.000 kotina yuta kalpa, mempraktekkan 5 paramita. Dan karena Bodhisattva Maitreya lah sehingga Buddha membabarkan ajaran tak terhingga ini, yaitu dan juga mengajarkan cara mencari jasa kebajikan, yaitu Bhagawan Sakyamuni mengajarkan tentang kehalusan dan keajaiban daripada keyakinan dan pemahaman, serta 6 paramita ini dikatakan dalam bentuk syairnya. Dan juga dengan kebijaksanaan Buddha itu adalah orang-orang yang mencari kebijaksanaan Buddha yang menyeluruh dari Buddha dan mencapai tahap awal dari kebijaksanaan Buddha. Mereka menegakkan dan menjalankan 5 paramita selama jangka waktu yang panjang dan banyak kalpa, hanya mempraktekkan 5 paramita. Dan naskah sutra yang kedua, selama seluruh kalpa ini berdana dan memberikan persembahan kepada Buddha. Dan para murid praceka Buddha dan kumpulan bodhisattva berupa makanan dan minuman yang berharga dan tidak biasa, pakaian bagus dan perlengkapan tidur, padepokan dari kayu cendana, dan dihiasi dengan kebun. Jadi, ini menjelaskan tentang paramita, dana paramita, yaitu berdana memberi persembahan selama banyak kalpa kepada Buddha. Dan juga barang-barang yang seperti sandang, pangan, dan papan ini untuk dapat mengasuh tubuh dan tubuh jasmani sehingga dapat dipergunakan untuk mencari kemajuan dalam pembinaan diri dan merealisasikan kebodian. Inilah memberikan persembahan kepada para Buddha dan Sangha. Dan dengan menggunakan kayu cendana untuk membangunkan padepokan sebagai Sangharama, dilengkapi dengan kebun untuk memperoleh tempat indah itu. Jadi dikatakan tadi bahwa para bodhisattva itu memiliki ikatan jodoh eksternal dengan para makhluk. Ini semua muncul karena adanya makhluk yang menderita. Perlu bodhisattva untuk membimbing para makhluk kembali ke jalan pencerahan. Dengan kita menjaga dharma yang tak terkondisi, yaitu batin ini harus tetap murni dan tiada rintangan, tiada kerisauan, kebodohan, dan kekotoran batin. Dan semua ini tidak lagi bisa mencemari batin kita. Dengan dharma agar dharma terkondisi bisa masuk, yaitu memasuki terkondisi, kita harus juga bisa melindungi dan menjaga yang tak terkondisi ini. Dengan
membangkitkan kebijaksanaan, dan menerapkan belas kasihan, sehingga kebijaksanaan ini menjadi jelas. Dan juga dengan pikiran fokus dan tenang, jiwa dan raga tenang, damai, barulah bisa melatih diri dengan baik. Inilah praktek yang harus dilaksanakan dalam mencari kebijaksanaan menyeluruh. Jadi kita perlu samadhi ya, fokus sehingga kita bisa mencapai kebijaksanaan yang menyeluruh. Dengan menerapkan tekad yang luhur dan luas, dan juga dengan kondisi, dan juga Buddha berkata, dengan kondisi batin hening dan jernih, kita akan memiliki keyakinan dan pemahaman, yaitu kita bisa mencari pencerahan sempurna atau Anuttara Samyak Sambodhi. Dan yang paling penting itu, tekad yang luhur ini sulit dipertahankan. Dan kita harus bisa hendaknya memperlakukan semua makhluk dengan setara. Panjang usia itu artinya panjangnya usia kebijaksanaan kita. Dan juga dengan jasa kebajikan dan sumber dharmanya itu, ini adalah kita harus juga bisa merealisasikan kebodian. Dengan memandang prinsip kebenaran, dengan pengetahuan Buddha, pandangan Buddha, dan kebijaksanaan Buddha yang menjadi setara, inilah persembahan yang harus diberikan kepada Buddha. Dan juga Konfusius berkata, apabila kita mendapatkan satu kebijakan tertentu, dia akan senantiasa memegangnya dengan teguh. Kebijaksanaan itu bisa tersimpan dalam batin sebuah kebajikan dengan kita menerapkan kebenaran sejati dan bertekad sepanjang hidup. Dan juga setelah kita bisa menghapuskan penderitaan para makhluk, hendaknya bisa membabarkan prinsip dharma yang disesuaikan dengan urusan duniawi ini. Dengan membuka, menunjukkan kepada para makhluk, memahami, memasuki jalan kebodian dari kehidupan ke kehidupan, dan juga dengan menjalin jodoh baik dengan para makhluk, ini bisa mencapai kebodian. Cảm ơn sư兄sư chị. Ya, kangen ya kepada Vivi Liang Secie ya yang sudah membantu kami ya untuk merangkum kembali intisari hari ini, intisari Simfas yang hari ini ya. Kangen ya kan. Berikutnya saya undang Jangka Wijaya Sesyung ya untuk sharing bersama kita. Kangen. Halo semua, halo Sylvia Secie dan halo Sani Secie. Welcome back from Australia. Sesio. How was your holiday? Gimana liburannya? Aku rasa seru ya. Oke lah, langsung aja ya. Kanan Star dan Kaiser dan kanan Sesio cuman karena di sini karena waktu juga. Jadi sebenarnya bicara tentang menjalin jodoh dengan semua orang itu ada satu hal yang perlu saya tekankan itu yaitu ucapan. Di mana ucapan ini menurut kita itu benar, tapi terkadang bisa membuat jalanan jodoh buruk terhadap orang. Apa itu? Yang pertama, kata omongan kita ambil secuil menganggap semuanya sama. Padahal aku dan kamu belum tentu sama. Seperti itu. Itu quote-nya Pak Doni ya. Quote-nya Pak Doni. Maksudnya gimana? Misalkan begini ya. Aku pikir contohnya. Contohnya gini deh. Contohnya, terkadang ya, kalau misalkan saya menjual suatu produk deh, merek A, produk merek A,
saya jual kan sampai presentasi. Nama juga sales. Yang namanya juga sales, saya pasti jualan. Pasti saya tonjolkan apa? Kebaikannya atau kelebihannya. Seperti itu. Lalu ada calon customer tiba-tiba bertanya, Pak, merek B gimana pandangan kita? Merek B pandangan kita bagaimana? Nah, seringkali juga termasuk saya juga tergoda omong kejelekan merek B. Padahal saya juga belum ngerti merek B, belum ngerti dalam-dalamnya, tapi kita ngomong seolah-olah menjatuhkan merek B. Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung juga menjalin jodoh yang kurang baik. Di samping juga kalau menjelekkan, kecuali kalau memang jelek atau gimana ya, ya bohong lah ya. Tapi ya produknya biasa-biasa, semuanya oke-oke, tapi kita menjelekkan. Itu juga termasuk menjalin jodoh buruk. Kenapa? Omongan kita langsung keluar sebersit niat, itu menjatuhkan produk orang, menjatuhkan perekonomian orang, di mana juga ya itu merusak perekonomian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang lagi ada tren bulan 7 penuh berkah ya. Bulan 7 penuh berkah itu memang ada dua macam yang sebenarnya master, ya saya nggak tahu ya apa bahasa yang paling tepat ya, yaitu tidak merekomendasikan dua hal. Yang pertama, bakar-bakar kertas. Yang kedua, vegetarian. Nah, menariknya, itu omongan itu kita harus analisa itu kepada siapa. Tentu kepada kita sebagai relawan yang menjalankan 4 misi, salah satunya pelestarian lingkungan. Ambil contoh, itu adalah bakar-bakar kertas memang tidak direkomendasikan karena mengarah ke pengertian yang benar. Seperti itu. Tapi kalau misalkan sudah eksternal, kita perlu pandai-pandailah jalin jodoh. Jangan bawa atas nama master seolah-olah kita ngeband si tukang hyocek, toko yang menjual alat sembayang, di dalam bahasa Medannya itu Hokkien itu adalah hyocek. Jangan. Kenapa seperti itu? Karena begini ya, saya mencoba menggalang donatur, dan ternyata orang itu jadi donatur. Kebetulan orang itu adalah pemilik toko penjual hyocek. Salah satunya itu kertas sembahyang. Dia ngaku, saya udah lama jadi donatur 10 tahun. Oh, bagus, bagus, bagus. Kanan, 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 kanan. Sontak saya cuma juga berpikir juga, kenapa dia memilih jualan hyocek? Kenapa dia mau seperti itu? Karena salah satunya adalah dia mencari cuan, walaupun memang bertentangan dari omongan master ya, memang tidak merekomendasikan bakar kertas ya. Tapi dia cari cuan dari situ. Dengan adanya bisnis itu, dia bisa apa ya? Dia bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyisihkan dana kepada kececi. Dan menariknya masih terima kwitansi. Kwitansinya hard copy lagi, bukan email. Dia tunjukin foto kwitansi. Ini 3 bulan terakhir. Artinya apa? Ya, Ceci secara dasar juga terima saja donasinya. Nggak ada waktu buat ngecek, kayak gitu langsung refund, kayak gitu nggak ada. Yang ada terima-terima saja. Kenapa? Karena saya yakin Bakti Amal dan Yayasan Buddha Ceci yang atas-atasnya menghargai donasi dan akan mempergunakannya sebaik-baiknya melalui fungsionaris amal. Seperti itu kira-kira. Nggak ada ceritanya itu ngomongan master, jangan bakar kertas, tapi duitnya dari hasil komisi penjualan hyocek itu, jualan kertas itu ditolak, nggak ada ceritanya. Nah, dari situlah kita harus pandai-pandai jalin jodoh. Kalau misalkan orang itu tiba-tiba join jadi relawan Ceci atau bagaimana, yang si penjual hyocek itu ya penjual itu juga kalau misalkan dengar kata master bilang, jangan apa ya, jangan bakar-bakar kertas, kita jangan langsung tembak hujat di depan dia, seperti itu jangan. Tapi sebaiknya ya udah kita tetap berangkul, biarkan dia sadar sendiri. Mungkin kalau misalkan anak-anaknya sudah besar ataupun gimana, ada penghasilan lain dan dia berani nutup dengan kesadaran dia sendiri, nah itu oke. Tapi kalau misalkan dia masih nggak bersedia, ya kita jangan ngeboikot apalagi ngedemo seperti itu ya, atau apalagi menghujat. Karena ngeboikot, ngedemo, dan ngehujat sama saja dengan pelanggaran sila ke-10.
demonstrasi kecil-kecilan. Itu yang kedua. Contoh apa? Contoh nyata kejadian, yaitu di Taiwan. Di Taiwan, saya sempat nonton film Reborn to the Dust. Ini film, maaf ya kalau nggak salah ingat ya, saya tonton waktu pandemi, tonton sampai habis karena menimpa papa saya. Ceritanya gini, kecil jadi penjudi, besar jadi penjual daging, masih jual daging, dilantik komite pula. Serius, dilantik jadi komite. Memang sih masyarakat pada ini, weh mana bisa lu dilantik jadi komite, lu kan jual daging, tahu sendiri kan, masa suruh vegetarian ya itu. Tapi master tetap terima, di welcome-in jadi komite. Mungkin master juga punya pandangan apa, lagi mau ngebiayai anaknya sekolah, tapi begitu anaknya sukses, begitu ada dana pensiun, baru dengan kesadaran mereka sendiri, dengan kesadaran mereka dia sendiri, akhirnya ditutuplah usaha tukang daging ya. Usaha tukang daging akhirnya ya istilah cari pekerjaan lain, dan akhirnya pada akhir cerita dia mendedikasikan hidupnya menjadi relawan pemerhati rumah sakit. Coba cari filmnya di Reborn to the Dust. Seperti itu. Dilansir dari film Reborn to the Dust. Nah, itulah cara master menjalin jodoh. Walaupun juga tahu menentang sama prinsipnya, tapi dihargainya mulai dari jadi donatur, mulai jadi relawan, mulai jadi apa, tidak main menghujat atas nama prinsip master. Itu cara saya, cara kita ya. Bisa jadi tips juga bagaimana cara menjalin jodoh untuk semua makhluk. Oke, prinsipnya beda, tapi nggak boleh menentang. Seperti itu kira-kira. Lalu yang kedua, sempat nggak ya? Sebenarnya saya mau cerita sih tentang ini ya, relawan komite juga manusia, relawan komite juga sama-sama belajar. Oke lah, saya lanjut juga ya, lanjut juga, ini penting juga. Takut saya nggak ingat. Jadi gini, yang kedua, bicara tentang berbagai macam latar belakang ya saya bisa ngomong seperti ini. Ini kemarin saya lupa. Relawan komite, sorry ya, saya belum saatnya ngomong, harusnya tahun depan sih, itu pun kalau jadi, tapi nggak apa-apa, mau saya ingat. Relawan komite juga lah manusia. Relawan komite juga lah manusia, sama-sama juga belajar. Memang tugasnya relawan komite adalah seorang bodhisattva dunia, saya sebut sebagai insan ceci yang membimbing semua orang ke arah jalan yang benar. Tapi ingat, mereka juga manusia. Bisa keliru nggak? Jawabannya bisa. Bisa. Tapi kelebihannya satu. Mau belajar dari kekeliruan. Mau belajar dari kesalahan. Saya kemarin sempat kepikiran punya prinsip seperti ini. Kalau misalkan ada relawan, saya sebut insan ceci ya, ngomongin tentang ceci, itu ya saya akan percaya saja. Kenapa? Karena ya udah pengalaman lah ya, minimal 2 tahun di ceci, jadi ya tahu-tahu ya saya percaya. Tapi kalau misalkan omongan sesuatu di luar dari ceci, contohnya apa? Omongin pajak, omongin saham, omongin obligasi, omongin medis, itu saya tidak saya memiliki hak untuk tidak serta-merta untuk langsung percaya. Bukan berarti omongannya nggak benar ya, bukan ya. Tapi saya punya hak untuk tidak percaya dan punya hak untuk memverifikasi omongan tersebut. Misal, caranya bagaimana ya? Cek dulu latarnya, yang ngomong siapa. Kalau misalkan yang ngomong itu tidak memiliki kompetensi untuk ngomong tersebut, ya saya carilah kepada yang ahli untuk bertanya supaya informasinya valid. Contohnya relawan komite omongin tentang medis, ya boleh setengah percaya, tapi ada baiknya kita ceklah kepada yang berkompeten, yaitu dokter. Atau misalkan relawan komite omongin tentang reksadana dan asuransi, ya sorry, emak-emak, sorry ya, emak-emak ngomongin tentang reksadana dan asuransi, nggak ada gelar CFP, misalkan. Walaupun dia komite, tapi omongin tentang saham, reksadana, dan asuransi, ya saya maaf kata aja, saya tolak. Mending saya cari relawan komite lain kalau merasa ingin mengikuti jalan suci yang bergelar minimal CFP untuk tanyain reksadana, asuransi itu bagaimana, seperti itu kira-kira. Kenapa? Karena kalau orang yang memiliki kompetensi seperti gelar CFP, CFA, ataupun apapun, itu kan ada kompetensi.
saya bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas. Dan kita sebagai orang mau belajar, carilah informasi sejelas-jelasnya hingga dua sisi sebelum kita ngejudge. Kalau misalkan kita ngejudge dari satu sisi, di sisi lain orang itu berkata negatif, itu juga secara nggak langsung juga menjalin jodoh yang kurang baik juga. Jadi kembali lagi ya, mungkin juga ya saya ngomong juga ya saham, reksadana, dan obligasi memang ada dark side-nya, ada good side-nya, tapi kita harus pelajari secara dua sisi, seperti itu. Pandangan kita yang harus berubah. Kita belajarlah untuk menambah pandangan kita, seperti itu ya. Termasuk juga omongan relawan komite, ya. Nggak harus diikuti semua. Kalau soal ceci bolehlah, tapi kalau soal di luar itu, carilah orang yang berkompeten. Seperti itu ya, kira-kira yang mau saya sharekan ya. Maaf ya, saya bukan tidak bermaksud menjelekkan komite, bukan. Tapi ini yang saya amati seperti itu. Tapi saya yakin relawan komite pasti akan mau belajar dan mau mengupdate ilmu ya, seperti ilmu kesehatan, belajar training ini itu, bahkan juga dibuka speaker, kelas speaking kelas Pak Doni juga, wah pada antusias mau belajar, bahkan dibuat kelas online, seperti itu ya, it's okay lah. Karena aku mengerti juga berbagai macam latar belakang, ya semuanya juga mau belajar ya, I think it's okay. See you, salam kejaksanaan, tetap belajar, semakin bijak, tetaplah terbuka. Kalau ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan. Salam kejaksanaan. Ya, kangen ya Joanna Sosio untuk sharingnya. Ya, saya cuma mencoba menambahkan sedikit ya, bukan menyempurnakan ya. Cuma menambahkan sedikit yang tentang jualan produk tadi ya. Bagaimana ketika ditanya customer ya tentang dua produk, kemudian kita menjelekkan produk yang satunya. Menurut saya mungkin lebih bijak jika kita menjelaskan eh, nilai-nilai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk dan kita serahkan kepada pembeli yang memutuskan. Jadi tanpa kita harus menjelekkan produk lainnya gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Nah, kemudian bagaimana dengan ada murid master ya yang seperti Jonas Sesiung menceritakan eh, jelas-jelas melakukan usaha yang non vegetarian, misalnya ya berjualan daging. Em, saya yakin master eh, percaya ya dan memiliki keyakinan bahwa setiap orang itu kan memiliki sifat hakiki kebudayaan ya. Jadi Master yakin bahwa orang ini bisa setelah masuk ke suci bisa eh, terbuka ya, eh, terbimbing kebijaksanaannya dan mencapai eh, pencerahan ya pikirannya ya sehingga bisa mungkin bila memilih usaha yang lebih baik ataupun setidaknya memilih usaha yang tidak langsung berjualan daging atau non vegetarian ya. Saya yakin Master percaya kita semua bisa eh, mempunyai sifat yang baik ya, mempunyai benih sifat yang baik dan bisa berubah. Jadi Master menerima setiap orang. Seperti di zamannya Sang Buddha juga, Buddha justru melihat orang yang eh, berjalan di jalan yang salah, tersesat di jalan yang salah, Buddha justru memberikan pendekatan ya, memberikan bimbingan ya, supaya bisa menuntun mereka ke jalan yang benar. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya, Sivya Sucieni, mengingat waktunya juga sudah terbatas, kita belum memasuki ke kuis. Apakah kita lanjut ke sharing Madiun Sosium atau kita ke kuis dulu, Suci? Ke kuis dulu aja, Sece. Madiono, Ya, tunggu ya, sebentar ya, kan ya. Kuis sebentar aja. oke. En. Ya, ya, Suci saja kita mulai dengan kuis ya, Simpas yang hari ini. Cara menjawab kuis seperti biasa ya, di chat room everyone, nomor format jawaban juga seperti biasa ya, nomor dan jawaban. Sesiun Suci jangan lupa merename dengan menambahkan nama kecil ya di depan nama supaya untuk bisa memudahkan
tim Simfasiang merekap data pemenang. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Apa yang menjadi tujuan utama bodhisatwa mengikat jodoh dengan makhluk hidup? A. Untuk menambah kekayaan. B. Untuk membantu makhluk yang bodoh dan menderita. C. Untuk mencapai kebahagiaan pribadi. D. Untuk menghindari penderitaan dunia. E. Untuk mendapatkan kekuasaan. Baik, silakan ya, Sesiung Secie. Saya tidak akan menghitung mundur, nanti akan langsung di-close oleh tim Silvasiang. Oke, baik. Ini sudah di-close ya. Kita lihat jawabannya. Yang benar adalah B, ya, untuk membentuk makhluk yang bodoh dan menderita. Oke, berikutnya silakan Secie. Ya, soal nomor 2 ya, Sesiung Secie. Apa penyebab utama para makhluk mengalami penderitaan? A. Kesuksesan yang tertunda. B. Kehilangan kekayaan. C. Nafsu keinginan yang tiada habisnya. D. Kesalahpahaman antar manusia. E. Ketidakmampuan berbicara dengan baik. Sesiung Secie, silakan dijawab ya untuk soal nomor 2. Ya, sudah di-close ya Sesiung Secie. Jawabannya adalah C ya, nafsu keinginan yang tiada habis-habisnya. Silakan soal berikutnya Secie. Ya, ya, soal ketiga. Apa yang dimaksud dengan ikatan jodoh eksternal? A. Jalinan kasih dengan makhluk lain. B. Hubungan karma yang mengikat. C. Perjodohan antara para bodhisatwa. D. Ikatan yang terjadi dalam satu kehidupan. E. Hubungan dengan makhluk yang menderita. Oke, silakan Sesiung Secie menjawab. Ya, sudah di-close. Kita lihat jawabannya adalah E. Ya, hubungan dengan makhluk yang menderita. Oke, silakan Secie. Ya, soal nomor 4. Kan, apa yang dimaksud dengan makhluk bodoh? Mereka yang memiliki keterbatasan fisik. B. Mereka yang tidak berpendidikan tinggi. C. Mereka yang tidak memiliki kekayaan materi. D. Mereka yang tidak memahami kebenaran dan memiliki banyak kerisauan. E. Mereka yang menjalani hidup dengan keinginan yang tiada habisnya. Ya, Sesiung Secie, silakan dijawab. Ya, udah di-close ya Sesiung Secie. Oke, ya. Berikutnya, soal berikutnya Secie Kan-en. Ya, kan Secie. Ya, soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan prasna paramita? A. Kemampuan untuk berdana tanpa batas. B. Kebijaksanaan yang diperoleh dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. C. Kemampuan untuk berlatih sila dengan sempurna. D. Keterampilan dalam meditasi yang mendalam. E. Kesabaran dalam menghadapi penderitaan. Baik, silakan Sesiung Secie. Ya, sudah di-close. Jawabannya adalah B. Ya, prasna paramita adalah kebijaksanaan yang diperoleh dari keyakinan dan pemahaman yang mendalam. Oke, berikutnya silakan Secie. Ya, Kan-en. Ya, Kan-en Secie, apa yang harus dilakukan seseorang agar tidak mundur dari jalan menuju Anuttara Samya Sambodhi? A. Menjalankan 5 paramita dengan tekun. B. Mengumpulkan harta dan mendermakannya untuk kebaikan. C. Memahami dan mempraktekkan kebijaksanaan yang mendalam. D. Menjaga sila dengan ketat tanpa melanggar aturan. E. Menggunakan semua waktu untuk meditasi. Ya, silakan dijawab ya Sesiung Secie. Sudah di-close ya. Ya, sudah di-close. Oke, jawabannya adalah ya, C. Memahami dan mempraktekkan kebijaksanaan yang mendalam. Oke, kuis hari ini sampai di sini ya, Sesiung Secie ya, sambil menunggu tim host merekap nih nama-nama para pemenang ya. Saya persilahkan Madiono Sesiung untuk sharing bersama kita, Kan-en.
Ya, saya semuanya. Kangen Sesung Sani dan Sece Sani dan Sece Sylvia ya. Salam kenal juga ya. Ini maaf, Ya, masih ada salam waktu ya. kenal sesama. Masih ada waktu sedikit ya, ya. Ya. Baik, saya mungkin akan sharing apa yang saya pahami ya. Jadi memang di dalam Seci saya pahami juga merupakan ajaran kebijaksanaan juga di mana fokus utamanya di sini adalah saya lihat itu membina diri, melatih diri. Mungkin ini yang menjadi fokus utama juga bahwa prinsip dasarnya memang kita belajar agama Buddha itu pun harus ada praktek dan tapi memang di satu sisi kita di dalam praktek ini juga harus selalu berpedoman pada kebijaksanaan. Oleh karena itu seperti penjelasan Master sebelumnya bahwa kebijaksanaan yang merupakan dari eh, yang keenam ya dari Satparama itu menjadi leader ya. Leader kalau kita tidak bijaksana maka yang satu dua tiga empat lima pun mungkin akan kurang maksimal hasilnya gitu. Mulai dana, sila dan seterusnya sampai yang kelima dhyana ya. Itu akan kurang maksimal kalau tidak ada leadernya yaitu kebijaksanaan. Nah, sebagai eh, dasar maka kebijaksanaan ini menjadi penuntun bagi atau menjadi sesuatu yang harus menjiwai seluruh paramita yang lain. Terkait dengan kebijaksanaan ini juga tadi disampaikan ya dalam contoh-contoh mungkin kita juga harus menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya pernah eh, terkejadian juga ada kawan saya yang mengajar ya. Pertanyaan-pertanyaan di ngajar itu waktu itu adalah kelas orang tua di mana ada kelas orang tua para pandita ya. Ada pertanyaan tentang eh, apa ya tentang pembunuhan makhluk hidup itu ya. Sementara ini orang adalah orang yang seharinya adalah berjualan ayam, ayam potong malah ya gitu loh. Tapi maaf, mungkin kesalahan dari atau yang kurang tepat dari kawan saya ini adalah menjawabnya adalah secara dhamma yang benar, cuman mungkin dalam hal ini mungkin kurang bijaksana. Dalam arti bahwa benar itu ya memang sesuai ajaran Buddha, misalnya ya, membunuh makhluk hidup itu atau yang terlibat langsung itu tidak langsung pun tetap tidak benar. Cuman masalahnya adalah waktunya tidak tepat dan cara menjawabnya kurang sempurna dalam arti dia hanya menggunakan konsep-konsep yang kebenaran yang ada di ajaran Buddha itu sendiri tanpa mempertimbangkan kebijaksanaan. Ketika dijawab dengan bahwa oh itu adalah langsung saja langsung di misalnya ini saya eh, ada usaha apa potong ayam gimana nih menurut pandangan kamu mudah. Nah, jawabannya langsung mungkin dengan cara wah itu keliru itu bahwa itu harus segera dihindari dan seterusnya. Intinya bahwa itu langsung nohok ke intisarinya bahwa memang itu tidak sesuai. Masalahnya adalah ini akan menyebabkan apa? Orang ini bukannya kemudian berubah, tetapi ternyata malah muncul kebencian ya. Wah, keajaran Buddha begini amat ya. Akhirnya malah memang seterusnya orang ini yang saya sebut adalah tidak muncul pada perkuliahan-perkuliahan selanjutnya. Oleh itu saya ini pengalaman juga, maka sebenarnya seperti yang tadi disampaikan oleh Jangga Wijaya, pada prinsipnya memang harus ada kebijaksanaan lah di situ bahwa eh, perubahan itu secara perlahan-perlahan yang kita adalah menyampaikan apa adanya tetapi jangan sampai membuat orang ini kemudian sakit hati karena kata-kata yang tidak tepat, karena kata-kata yang tidak waktunya juga mungkin tidak tepat. Tidak tepat itu bisa jadi karena memang orang pendengar ini belum pas mendengar kata-kata tersebut. Oleh itu kita harus dengan bijaksana menjelaskan misalnya ya nanti kalau memang waktunya otomatis kan dia juga akan merubah ya. Tapi kita harus menanamkan juga pendalaman Dharma terus, tapi dengan cara bijaksana antara lain ya dengan menyebutkan bahwa pada prinsipnya seorang nanti kan ada jodoh karma juga dan suatu saat akan apa mendapatkan kebijaksanaan sehingga akan berubah ketika itu waktunya tepat dan itu adalah yang kita mungkin sebut sebagai eh, yang jodoh itu ya. Artinya bahwa kita ketika menjelaskan sesuatu itu mungkin harus benar-benar mempertimbangkan efeknya dan juga kesiapan ya pendengar kita juga gitu. Jadi jangan sampai kita atas nama kebenaran kemudian kita melupakan yang namanya kebijaksanaan akibatnya malah menjadi
pandangan salah terhadap ajaran Buddha itu sendiri. Ajaran Buddha sebenarnya kan way of life ya. Jadi kita melatih diri terus-menerus dan melatih diri ini juga membina diri ini adalah terkait juga dengan apa? Dengan kesiapan kita oleh itu kepada mereka yang mungkin baru mendengar ajaran Buddha, kemudian dengan bijaksana kita menjelaskan, misalnya dengan tadi misalnya orang yang memiliki usaha ya, usaha yang masih bertentangan dengan ajaran Buddha ya, kita harus memberikan pemahaman dengan bijaksana. Artinya jangan sampai menyalahkan juga. Nanti toh mereka dengan perlahan kebijaksanaan bertambah mempelajari ajaran Buddha akan berusaha untuk mengubah eh, istilahnya profesi, merubah penghidupannya ketika siap ya. Dan memang di dalam ajaran Buddha kan tidak ada semacam paksaan yang harus saat itu juga dirubah, tapi kita menanamkan kebijaksanaan bahwa semua perbuatan kan juga ada konsekuensi dan itu saya yakin ketika waktunya cepat maka akan menjadi eh, orang tersebut akan kemudian juga akan merubah dirinya ya gitu. Jadi pentingnya ini adalah saya menekankan di sini pentingnya kebijaksanaan sebagai leader. Jadi Prajnaparamita adalah leader atau pemimpin bagi paramita-paramita yang lain di mana penjelasan sebelumnya master itu kalau hanya menerapkan atau menjalankan 5 paramita itu akan walaupun akan mencapai kebahagiaan tapi tetap hanya akan menjadi pria dan wanita berbudi yang akan terus-menerus dalam samsara. Dan Prajnaparamita inilah yang akan melampaui samsara itu sendiri ya dengan kebijaksanaan itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua sedikit lagi bahwa saya membaca ini ya tentang dana ya. Tadi kan menyinggung dana. Saya membaca buku ini, saya penasaran juga kenapa di master ini kok nggak menerima dana ya gitu ya, menerima dana seperti layaknya eh, sangha ataupun biku-biku dan biksuni lain gitu. Ini saya membaca ini buku ya, jadi ternyata memang master punya prinsip tersendiri gitu. Jadi akibat dari tidak menerima dana, waktu itu Master sempat ditelepon oleh anggota sangga dari komunitas yang lain bahwa dianggap mungkin kurang sesuai dalam ajaran ajaran Buddha begitu. Kemudian eh, Master di situ ya intinya menjawab bahwa awalnya mungkin tidak langsung menjawab dengan apa membalas istilahnya jawaban dengan secara langsung, tapi setelah melalui perenungan akhirnya jawabannya ternyata ada di buku tantangan itu bahwa penjelasan utamanya adalah bahwa master juga menerima dana ternyata atau menerima persembahan itu tapi bukan berupa materi ya bukan berupa materi itu tetapi apa yang diterima adalah yang menurut master itu adalah penghormatan dan juga kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh insan suci adalah penghormatan atau persembahan terbesar bagi master. Nah, ini penjelasan ada di buku tantangan ini. Ya, jadi penting sekali saya juga memahami ini. Oh ya, akhirnya setelah penjelasan ini mungkin tidak banyak juga yang mempertanyakan kenapa master tidak menerima dana seperti seperti biksu atau yang lainnya ya. Tapi yang jelas ini adalah penekanan juga bahwa master tetap menerima dana, tapi dana berupa apa? Dana berupa penghormatan dan kebajikan-kebajikan yang dilakukan oleh insan suci. Saya juga membaca di buku yang terbaru Master yaitu tentang 50 Years on the Bodhisattva Path itu bahwa Master kenapa tidak menerima dana pemberian atau persembahan berupa materi, ternyata itu sudah terus bersih sejak kecil gitu. Saya membaca di situ ternyata master itu sudah ada eh, sebersit niat dan kemudian menjadi tekad ya waktu sejak kecil. Waktu itu dikisahkan di buku yang terbaru itu bahwa bahwa master itu eh, bercerita waktu kecil itu ibunya mengajak ibu-ibu lain untuk ke wihara ya untuk ber, beribadah ke wihara. Tetapi ada ibu-ibu yang enggak lah, saya enggak punya duit untuk beli dupa begitu ya, untuk beli dupa dan juga persembahan gitu loh. Nah, sejak saat itu kemudian muncul di dalam eh, eh, masa kecil master ini, oh masa iya sih demi apa? Hanya masalah seperti itu kita tidak bisa mendekati atau belajar agama Buddha. Makanya ini menjadi pemicu awal kenapa master tidak menerima dana persembahan dari berupa
berupa materi ya. Ini mungkin sharing saya ya. Mungkin karena waktu juga saya akan tidak menambah. Terima kasih kalian semuanya, sesi semuanya. Kalian. Kak ya, Madiano Sesiung yang sudah sharing dengan sangat memberi banyak informasi ya dan pengetahuan kepada kita ya. Kak ya, Madiano Sesiung. Baik, Sylvia Secie, mungkin ini sudah lewat jam 9 ya. Kita langsung ke kosakata ya. Oh, oke, boleh. Ya, silakan host dibantu kosakata hari ini. Kita persilakan tongxuenya untuk membaca kosakata. Kan Ern? 感恩师傅上人开示，感恩师哥师伯，金石苗莲花心法相与会，高萨嘎达心法相。跳蚤kutu, 园林 kebun, 上服 pakaian bagus. Wan Mei Cui, perfectionist, Chuang Ru, tempat duduk dan tikar. Sheng Qing, tempat dengan panorama indah. Mian Chang, panjang dan bergelanjutan. Shi Shuo, mengajarkan, menunjukkan. Chen Yi, langkah, tidak lazim, luar biasa. Wali Sui Pian, puing-puing, reruntuhan. Fo Hui Chu Xin, tahap awal dari kebijaksanaan Buddha. Wai Yuan, jalinan jodoh luar, kondisi eksternal. Jin Yi, mengekang nafsu keinginan, berpantang, pengekakan diri, hidup bertapa. Kanan syukur-syukur, 早上好。 Ya, kan ya, tongxue yang sudah membacakan kosakata Xunfas yang pada pagi hari ini ya. Karena waktu juga yang memisahkan kita ya sesiun secie ya. Jadi besok kembali lagi ya mengikuti Xunfas yang semuanya. Ya, jadi kita menutupi Xunfas yang acara Xunfas yang pada pagi hari ini ya dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master sesiun secie, Qing Qili, Qing Hezang. 向佛菩萨及商人行三问讯礼，问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐互相祝福，阿弥陀佛，selamat beraktivitas，感恩三尼师姐。感恩师姐，三位师姐，感恩师兄师姐，师姐，感大家，恩师姐，感恩萨尼师姐，感恩 Sylvia 师感恩谢谢师姐。
为全人类默默地在祈求，走上平安路。我们今天相约在这一刻，聚会在爱的地球村，一起为全世